Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya para santri? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini akan kita pelajari sebuah kitab karya ulama besar Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau ulama abad 6. Beliau wafat sekitar tahun 590-an. Karya beliau sangat terkenal, yang kitab ini dipelajari hampir seluruh pesantren di Indonesia, yaitu kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Kitab tentang belajar dan mengajar. Kitab ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai seorang murid, sebagai seorang santri, karena kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya ketika kita mau belajar, mau mengaji, agar ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Mari kita perhatikan, kita akan pelajari dengan seksama, karena itu kita berwasilah pada penulis mu'alif kitab ini, qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa nafa'ani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri, perhatikan, kita akan bacakan kitab Matan Ta'limul Muta'allim, Thariqat Ta'allumi Lisyaikh Al-Allamah Burhanuddin Az-Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di halaman 2 di kitab yang kalian pegang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi dzat faddalana, yang memberikan keutamaan kepada siapa? Bani Adam, kepada anak cucu Nabi Adam. Ya. Allah berikan keutamaan kepada anak cucu Nabi Adam karena apa? Karena bil ilmi, karena sebab Bani Adam itu diberikan ilmu, wal amal, dan karena amal. Kemuliaan anak cucu Nabi Adam itu atas dua hal. Pertama karena ilmunya, yang kedua karena memiliki amal. Nah, kemuliaan kepada siapa? Ala jami'il alam, kepada semua alam. Jadi anak cucu Nabi Adam itu melebihi utamanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Siapapun manusia diberikan kemuliaan, bahkan melebihi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wassalatu ala Muhammadin. Mudah-mudahan salawat salam itu ala Muhammadin tetap Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Sayyidil Arab, pimpinannya Al-Arab wal Ajam, orang Arab wal Ajam, dan selain orang Arab. Al-Ajam itu non Arab. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin orang-orang Arab dan pemimpin orang-orang di luar Arab. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ashabi, dan sahabat Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Ya Nabi Ilul Ulum, mereka Rasulullah, keluarga Nabi dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ya Nabi Ilul Ulum. Mereka adalah sumber ilmu pengetahuan, wal hikam dan sumber-sumber hikmah. Jadi para nabi, sahabat nabi, keluarga nabi itu adalah sumber-sumber ilmu dan sumber-sumber hikmah. Wa ba'du. Nah, ini kan dan setelah itu ini awalnya dari kata-kata amma ba'du disingkat wa ba'du. Karena itu lanjutannya itu fa. Ya. Dan setelah itu falamma. Jadi siapa pengarangnya tadi? Syekh Azhar Nuji. Beliau itu sangat risau dengan keadaan yang dialami pada masa itu. Kenapa? Falamma ra'aitu, ketika saya mengetahui katsiran minat tulab, kebanyakan dari para murid, para pencari ilmu, para pelajar, para santri, orang-orang yang belajar ala ilmi tentang ilmu fi zamanina di zaman kami. Itu kenapa? Yajidu na ilal ilmi. Mereka bersungguh-sungguh untuk belajar. Jadi pada masa itu memang zaman keemasan di mana orang-orang itu gemar sekali belajar, menuntut ilmu. Sangat gigih dalam belajar. Di masa itu banyak orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang pandai, orang-orang sungguh-sungguh belajar. Tetapi beliau mengatakan wala yasiluna, dan ternyata mereka tidak mendapatkan au mimmana fihi, tentang manfaat-manfaat ilmu yang dia pelajari. Jadi semangat belajar, sungguh-sungguh belajar, tetapi endingnya tidak mendapatkan hasil dan manfaat dari ilmu yang dipelajari selama ini. Itu yang membuat keresahan. Apa buktinya? Ya, di antaranya adalah wasamaratihi, dan buah hasil. Jadi ilmu itu kan nanti akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah pengetahuan yang dia dapat kemudian dia diamalkan. Wal amal, dan wahia al amal, yaitu tentang apa? Al amal. Amal dari ilmu yang dia dapat hampir tidak ada. Walaupun dia pandai, pengetahuannya banyak, tetapi dia tidak mendapatkan nilai karena dia tidak mengamalkan dari ilmu yang dia dapatkan. Wal amalu bihi wan nashru, dan menyebarkannya. Jadi ketika mendapatkan ilmu itu tidak diamalkan dan tidak disebarkan, tidak didakwakan, ini yang buat keresahan. Dan ini kan terjadi juga sampai kapanpun. Orang-orang yang belajar ilmu itu fungsinya ketika sudah mengetahui itu harus punya dua fungsi penting. Pertama adalah diamalkan, yang kedua adalah disebarluaskan, didakwahkan. Tuh. Karena itu yuhramuna lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Kenapa sebab itu? Karena memang itu orang-orang yang dia sungguh-sungguh dalam belajar, itu mereka tidak memperhatikan tentang kaidah, tentang adab, bahkan mereka menyalahi apa? Jalan-jalan yang harus dia tempuh, cara dia yang belajar dengan benar. Kemudian dia meninggalkan syarat-syarat ketika dia belajar. Karena itu orang belajar itu kan ada syarat yang harus dia penuhi. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana adab orang belajar, bagaimana syarat-syarat orang harus belajar sehingga dia mendapatkan ilmunya. Ya. Karena itu beliau mengatakan wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wala yanul maqsuda. Jadi setiap orang-orang yang akhta'a at-tariqa, yang salah jalan,
maka dolla, dia tersesat. Ketika dia salah jalan dalam menempuh ilmu, maka akibatnya dia menjadi orang yang tersesat, bukan malah mendapatkan manfaat dan faidah dari ilmu yang dia pelajari. Justru malah jauh dari tujuan dia menuntut ilmu. Wala yanalu maksuda, dan sama sekali dia tidak mendapatkan apapun dari apa yang dia tuju. Itu. Qalla au jalla, sedikit atau banyak, sedikit pun tidak dapat apalagi banyak. Karena itu beliau kemudian menginginkan, aradtu ahbabtu, saya ingin sekali, saya berkehendak sekali, wa ahbabtu, dan kemudian saya mencintai betul dengan bukti cinta kami kepada ilmu, bukti pengabdian kami kepada ilmu, bukti kecintaan kami kepada ilmu, agar ilmu itu benar-benar diamalkan dan disebarluaskan, maka an ubayyina lahum, saya akan menjelaskan kepada mereka tentang apa? Thariqat ta'allum, tentang jalan menuntut ilmu, cara menuntut ilmu yang benar. Itu. Jadi beliau nanti akan menjelaskan panjang lebar bagaimana cara dan jalan menuntut ilmu yang benar agar ilmunya itu manfaat, mendapatkan ilmu yang dia inginkan dan bisa diamalkan lalu disebarluaskan, didakwahkan. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, kewajiban kita harus kita amalkan dan kita dakwakan, kita ajarkan kepada siapapun. Kita sudah hafal hadis Rasulullah SAW yang tentang belajar Al-Quran apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Baik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Setelah belajar, diamalkan dan diajarkan. Tuh. Saya akan menyampaikan tentang hal penting, tentang apa? Tentang cara, tata cara belajar yang benar. Jangan sampai ketika kita belajar lalu kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dan tidak ada buah dari ilmu yang kita pelajari. Ala ma ra'aitu fil kutubi wasami'tu min asatidhi. Ya, atas apa yang pernah saya ketahui, yang saya lihat, yang saya pelajari dari apa? Fil kutubi, dari sekian banyak kitab yang saya pelajari, beliau nyampaikan seperti itu. Saya sudah belajar banyak tentang buku, tentang kitab, kemudian wasami itu min asatidhi, dan apa yang sudah saya dengarkan semua dari para guru-guru kami, dari para masyayikh kami, dari para ulama kami, dari para asatidz kami yang mengajarkan ilmu kepada kami. Nah, jadi apa yang saya baca, apa yang saya dengar selama ini, itu yang menjadi dasar saya untuk menyampaikan hal penting ini. Karena ternyata fenomenanya sekarang itu banyak orang belajar menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan nilai dari apa yang dia pelajari. Wasami itu min asatidhi ulil ilmi, kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi para ustadz-ustadz yang telah memiliki ilmu wal hikam, dan orang-orang para ulama yang memiliki hikmah. Nah, ini penting. Sehingga tujuan kita belajar itu biar tidak salah, biar tidak tersesat, kata beliau dolla. Ya. Nah, karena itu beliau menyampaikan roja ad-du'a ali. Saya berharap doa untukku. Ya, beliau menyampaikan roja ad-du'a ali. Saya berharap doa untukku minar raghibin, dari siapa saja yang mencintai ilmu, yang suka dengan ilmu, yang gemar menuntut ilmu, siapapun para santri, para pelajar yang sekarang belajar menuntut ilmu, doakan kami. Ya, beliau menyampaikan seperti itu. Fihi, di dalam saya menulis kitab ini agar kitab ini manfaat. Al-mukhlasina, yang benar-benar ikhlas, selamat, bil fauzi,
dan bahagia, selamat, wal khallasi, dan lancar, selamat dari apa? Fi yaumiddin, dari hari kiamat nanti. Jadi beliau itu punya tanggung jawab dan amalan yang besar untuk menyampaikan ini agar nanti kelak di akhirat itu dia terbebas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau sudah mendapatkan ilmu, sudah paham tentang ilmu tapi engkau tidak sampaikan hal ini? Biar tidak ada pertanyaan. Sehingga kalau kita mengetahui sesuatu itu, kewajiban kita menyampaikan kepada siapapun yang kita belum tahu. Kalau kita tidak disampaikan, maka di akhir akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Maka beliau punya tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menyampaikan hal penting ini kepada orang-orang pencari ilmu. Tuh, agar selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena orang yang belajar menuntut ilmu akan menyampaikan ilmu itu akan mendapatkan nilai jariah pahala ilmu. Rasulullah akan menyampaikan tuh, idza mata ibnu Adam ing qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam telah meninggal dunia, terputus semua amalnya. Tidak bisa sholat lagi, tidak bisa ngaji lagi, tidak bisa zikir lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Tetapi kata Rasulullah, illa min salasin, kecuali 3 hal yang nilai kebaikannya selalu mengalir. Ya, apa itu? Pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ketika kita punya sedekah jariah, maka sedekah yang kita sudah tunaikan ketika orang meninggal dunia, dia kemudian punya amal jariah, walaupun sedikit, maka pahalanya terus mengalir. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita belajar ilmu sekian banyak, mulai TK, SD, SMP, nanti SMA, nanti kuliah. Tapi sekian banyak ilmu yang kita dapatkan itu, mana manfaatnya? Ustadz kan merasakan belajar mulai SD sampai kuliah, S1, S2, mondok di mana-mana. Ternyata ilmunya yang kita sudah dapatkan ternyata manfaatnya sedikit. Nanti di akhir akan ditanya. Jadi walaupun ilmu kita tidak banyak, tapi yang terpenting manfaatnya ilmu. Itu. Au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk teman kita, untuk semua sekian banyak manusia. Semakin banyak manfaat ilmu yang kita dapatkan, maka itulah yang diharapkan dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Sehingga beliau ingin mendapatkan amal jariah. Sehingga menulis kitab ini berharap kitab ini menjadi jariah untuk siapapun. Terbukti kan? Walaupun kitabnya kecil, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Hampir semua pesantren belajar kitab ini. Sehingga beliau walaupun sudah meninggal dunia sekian abad yang lalu, tapi ternyata manfaatnya ilmu luar biasa. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kalian harus punya azam yang kuat, bagaimana ilmu yang saya dapatkan ini bermanfaat yang sebesar-besarnya dunia dan akhirat. Bahkan begitu beliau menyampaikan, saya menulis kitab ini bukan sembarang mengarang, tapi ba'dama istakhartu, setelah saya benar-benar beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dama istakhartullaha ta'ala fihi. Setelah saya benar-benar beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala fihi, ketika saya menulis. Jadi ini bukan sembarang mengarang menulis, tapi benar-benar istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tulis ini sudah benar-benar melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan memberikan nilai yang luar biasa kepada siapapun yang punya karya. Karya tulis itu tidak akan pernah musnah. Maka kalian nanti juga, Ustadz juga, harusnya kita punya karya tulis yang nanti bisa menjadi amal jariah. Gitu. Nah, karena itu wasamaituhu, maka
saya memberikan nama kitab ini dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim, belajar dan mengajar. Itu kitab Ta'limul Muta'allimi Thariqat Ta'allumi. Ya. Jadi belajar mengajar, jalan untuk belajar. Waja'al tuhu fusulan dan kami membaginya kitab ini dengan beberapa fasal. Nah, kitab Ta'limul Muta'allim itu dia merenung begitu dalam. Kemudian dia menamai kitab dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, kalau kita membuat karya tulis itu tidak harus bikin judul dulu. Jadi nulis saja. Nah, sesuai dengan ilmu yang kita pahami, baru ketika selesai judul itu nanti datang belakang bisa. Ya, seperti orang yang kayak kuliah, bikin karya tulis saja dulu. Nah, ketika sudah, oh ternyata tulisan saya seperti ini, kira-kira judulnya apa? Nah, nanti bisa sesuai dengan apa yang kita tulis. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab ini walaupun kecil tapi begitu luar biasa. Hanya sekitar ada 13 bab. Kalau kali kita belajar satu pertemuan, satu bab berarti kan butuh 13 pertemuan selesai gitu ya. Kitab ini kita bagi beberapa bab. Babnya tentang apa saja? Nah, beliau menyampaikan pertama adalah faslun fi mahiyatil ilm. Itu. Pertama fasal tentang hakikat ilmu. Tentang apa? Hakikat ilmu. Wal fikhi dan kitab tentang kitab fikih. Tentang memahami ilmu agama. Nah, tentang hakikat ilmu apapun kalau kita mau belajar sesuatu biasanya belajarnya diawali dengan hakikat. Ada makna lugawi, ada makna istilahi, itu. Ada makna etimologi, ada makna terminologi. Itu pasti diawali dengan itu. Nah, seperti halnya kitab ini juga mendasari kitab ini dengan diawali dengan bagaimana kita memahami sebuah ilmu. Apalagi tentang ilmu fikih. Nah, bab pertama tentang hakikat ilmu dan ilmu fikih. Bab kedua, faslun fin niyah fi halit ta'allumi. Fasal bab tentang niat ketika kita menuntut ilmu. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Harus jelas. Tiada lain kecuali niat kita itu adalah lillahi ta'ala. Niat belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Libtigha'i mardatillah, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, kalau ditanya, kenapa kalian sekolah? Kenapa kalian mondok? Kenapa kalian belajar? Biasanya apa jawaban kita? Mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Itu kalau hilang bodohnya kan tinggal jadi pinternya. Tuh, jadi niatnya jangan sampai salah. Kalau ada orang niatnya salah, maka endingnya juga salah. Ada orang ngaji, orang belajar, orang sekolah, orang kuliah, kalau hanya sekedar mendapatkan ijazah, atau kalian menghafal Al-Quran, sampai mendapatkan sanad, tujuannya hanya mendapatkan sanad, itu hanya dunia belaka. Itu niat yang salah. Jadi niat belajar, niat mondok, niat menghafalkan Al-Quran adalah niat untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya jangan sampai salah, karena Rasulullah mengingatkan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat penting, karena niat itu yang paling utama sebelum dia beramal. Tuh. Jadi bab yang kedua adalah bab tentang pentingnya niat. Ya. Tuh. Bab yang ketiga adalah faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi. Fasal bab tentang memilih ilmu. Nah, ilmu kan banyak ya. Nah, nanti kita akan belajar banyak
belajar panjang. Ilmu itu luas dan dalam. Melebihi luasnya samudera dan dalamnya samudera. Begitu luasnya ilmu. Karena itu tidak semua ilmu itu kita pelajari. Ya, karena itu apa mungkin kemudian kita ini ketika kuliah ada sekian jurusan, 10 jurusan kita pelajari semua, kan nggak mungkin ya. Kita harus memilih, menentukan apa namanya, konsentrasi kita mau belajar apa. Tuh. Makanya manusia itu sangat sangat lemah, walaupun orangnya sampai profesor pun, dia profesornya itu sesuai dengan bidang ilmunya dan spesifik. Itu. Jadi tidak orang yang ahli biologi akan lemah ya di ilmu hukum kalau hanya belajar ilmu biologi saja. Itu manusia. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas, maka kita harus pandai untuk memilih ilmu yang kita pelajari. Dalam pelajaran nanti kita akan belajar ada ilmu yang wajib kita pelajari sebagai ain, fardu fardu ain, ada ilmu yang tidak wajib tapi sifatnya itu fardu kifayah. Tidak harus kita yang belajar. Kalau ada orang yang sudah belajar, maka yang lainnya sudah terbebas dari dosa. Itu. Nanti kita belajar tentang ilmu. Memilih ilmu itu penting. Kemudian wal ustadzi, dan memilih siapa guru kita, siapa ustadz kita, siapa kiai kita. Kita harus pandai memilihnya. Nah, jadi wasyariki, dan teman-teman kita, walaupun kita belajar. Nah, kita itu kan selalu berinteraksi dengan teman. Ketika mondok kan temannya banyak. Kita harus pandai memilih teman kita siapa. Kalau temannya malas, kita ya jadi malas. Kalau temannya semangat, insya Allah kita jadi semangat. Gitu. Wasabati, dan hal-hal yang menetapkan niat kita. Hal-hal yang mendasari tentang apa yang akan kita pelajari. Nah itu. Kemudian ada fasal lagi, bab lagi. Faslun fit ta'zimil ilmi. Bab tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Apa sih keutamaan ilmu dan apa sih keutamaan orang yang belajar itu? Kalau kita mengetahui keutamaannya, kita jadi semangat. Itu. Jadi kalau kita tidak mengetahui keutamaannya, kita jadi malas. Apa sih keutamaan orang menghafalkan Al-Quran? Apa keutamaannya orang menghafal Al-Quran? Nah, kita kalau sudah mengetahui keutamaannya jadi semangat. Kalau tidak, biasanya kita malas-malasan. Apa? Nggak ada gunanya. Beda dengan orang yang paham. Tuh. Wa ahlihi. Dan bab tentang keahlian tertentu. Nah itu, jadi tentang keutamaan ilmu. Kemudian bab lagi, faslun fil jiddi. Bab tentang keharusan kita bersungguh-sungguh. Wal muwadzafiti, dan tentang hal-hal yang kaitannya dengan setelah kita tentang ketekunan dan cita-cita. Ya. Wal muwadzafiti. Ya, tentang ketekunan, maka belajar itu dibutuhkan tekun. Selain orang bersungguh-sungguh, harus tekun dan punya himmah, punya cita-cita. Itu. Jadi kalau orang itu kalau sudah punya kesungguhan, orang sungguh-sungguh itu bisa mengalahkan orang yang pandai. Orang yang pandai tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya akibatnya tidak bisa. Ya kayak Ustadz ini mungkin dikategorikan orangnya tidak pandai. Tapi teman sungguh-sungguh. Tuh, mungkin ada di antara kalian yang ketika menghafal kan sulit gitu ya. Kok gak hafal-hafal sehalaman, gak hafal-hafal setengah halaman, gak hafal-hafal. Ya nggak apa-apa, semangat saja. Yang penting sungguh, insya Allah manjadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan pada saatnya akan berhasil. Itu harus sungguh. Itu harus punya himmah, punya cita-cita yang besar, yang tinggi.
pencari ilmu harus punya cita-cita yang tinggi. Karena itu, ketika kita belajar, punya himmah, punya cita-cita, punya kesungguhan, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan apa yang kita inginkan. Tuh. Nah, dari sini mungkin ada yang mau disampaikan? Gimana? Saat selama ini kalian ketika belajar sudah merasakan nggak kalian sudah sungguh-sungguh atau belum? Nah, rasanya harus perlu dievaluasi lagi. Ternyata kita ini kadang-kadang terlena, teledor. Waktu kita tidak kita manfaatkan dengan baik. Kemudian kesempatan kita tidak kita gunakan. Kemudian tidak menjaga waktu-waktu yang efektif. Ini yang menjadikan kita ini tidak bisa maksimal dalam belajar. Nah, kesungguhan itu dibuktikan dengan apa? Ya dengan keseharian itu. Membuat jadwal yang rutin, menetapi jadwal itu, dilaksanakan dengan baik. Ya, orang sekolah itu kan punya jadwal tertentu. Orang mondok juga ada jadwalnya, orang kuliah juga ada jadwalnya. Ketika orang itu sudah punya jadwal, lalu sudah punya materi pelajaran yang dipelajari, nah, maka dia bersemangat bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita melihat orang berhasil, kita juga harus semangat. Insya Allah saya bisa. Sama-sama, sama-sama apa? Sama-sama manusianya, sama-sama orangnya, sama-sama belajarnya. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Itu dalam urusan kebaikan kita harus melihat orang yang lebih baik, orang yang di atas kita. Nah itu. Kemudian lagi, bab lagi tentang faslun fi bidayatis sakfi. Bab tentang memulai pelajaran. Nah, ketika kita mulai pelajaran, nanti disampaikan bab tentang itu. Nah. Kemudian apa lagi? Watahsili. Dan kadar waktu taksili dan kadar masa waktunya. Jadi kalau kita mau belajar itu kan harus diukur waktunya. Kalian menghafal. Harusnya menghafal Al-Quran itu 2 tahun ya 2 tahun dimaksimalkan. Jangan sampai lebih. Nah itu harus punya target waktu. Jangan orang sekolah kan ada target waktu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah sekitar 4 tahunan. Kalau kita molor, ya akibatnya kita akan ketinggalan. Nah, sudah ada target waktunya. Kalian menghafal, punya target 1 hari, 1 halaman gitu ya. Nah, sehingga 2 tahun hatam. Kalau kita benar-benar niat sungguh-sungguh, insya Allah Allah mudahkan 1 hari 1 halaman, nggak sampai 2 tahun selesai. Tergantung kita komitmen menjaga waktu-waktu yang sudah ada. Agar apa ya? Karena waktu itu menjadi penting. Kalau kita waktu yang sudah kita temukan sudah ada, kemudian kita lengah, nah, harusnya 1 halaman kemudian tidak hafal 1 halaman dalam sehari, bisa setengah halaman atau kurang dari itu. Akibatnya kita malah jauh. Harusnya khatam, selesai, mondok, tapi ternyata baru dapat sekian juz. Itu kan karena kita tidak menjaga waktu dengan baik, dengan efektif. Tuh. Para santri, ini bab penting. Ada 13 bab nanti akan kita pelajari. Faslun fis safaqati. Ada lagi fasal tentang tawakal diantaranya, tentang istiqomah, tentang waro. Ya, waro itu penting dalam belajar. Ya, tentang waro. Apa sih waro itu? Waro itu menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa, menjaga hati kita, pikiran kita, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Ini penting. Kalau orang itu belajar, apalagi menghafalkan Al-Quran, lalu dia berdosa, bermaksiat, maka hafalannya bisa jadi hilang. Hati-hati. Jadi ilmu yang kita dapati ketika kita melakukan perbuatan dosa,
akibatnya ilmu itu hilang. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nah, dan cahaya itu tidak akan didapatinya ketika orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari sekecil apapun perbuatan dosa. Kita sebagai pelajar, sebagai santri, belajar untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Tuh. Ada lagi bab tentang apa? Yurisul hifz. Nah, ini penting untuk santri yang menghafal Al-Quran. Bagaimana kita ini menjaga hafalan, menguatkan hafalan, memudahkan hafalan kita. Itu penting. Ya. Wan nisyan, bagaimana kita menghindari agar ketika kita hafal itu tidak lupa. Ketika kita belajar tidak lupa. Nah, itu ada caranya, ada ilmunya bagaimana kita mudah, cepat menerima pelajaran, menghafalkan dan tidak mudah lupa. Tuh. Nah, nanti kita akan belajar. Ada lagi penting, ya. Pasal tentang fima yajlibur rizqa. Pasal tentang bagaimana mendatangkan rezeki. Nah, kan kalau nanti kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah harus punya maisha. Nah, ini bab ini penting. Juga mungkin penting untuk orang tua kita. Bagaimana mendatangkan rezeki. Wama yamna'ur rizqa, dan bab tentang bagaimana kita terhindar dari hal-hal yang mencegah kita, menghalangi kita datangnya rezeki. Jadi ternyata ada ilmunya. Nah, beliau menyampaikan ini penting ini untuk kita pelajari. Tuh. Wa ma yazidu fil umri. Nah, bagaimana bab tentang agar kita ini ilmu kita, umur kita selalu bertambah. Dipanjangkan usia kita. Wa ma yang kusu, dan bab tentang bagaimana tentang kita supaya tidak mendapatkan umur yang pendek. Jadi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini memanjangkan usia kita, tidak memendekkan usia kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Ya. Dan segala taufik, segala petunjuk itu tidak didapatkan dariku kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekuatan, taufik, alaihi tawakkaltu, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya bertawakal. Segalanya datang dari Allah, semua dari Allah, maka kita harus bersandar hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihi, atas Allah Subhanahu wa tawakal itu saya bertawakal. Tuh, wa ilaihi unib, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita nanti akan dikembalikan. Nah, setelah beliau mengarang kitab dengan 13 bab ini, beliau kemudian menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini perlu untuk kita selalu baca. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada pertolongan, tidak ada petunjuk kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pasrahkan hidup saya kepada Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Ya, apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah sesungguhnya adalah karena kebodohan kita sendiri. Sehingga kalau kita sudah punya ilmu itu, kita kembalikan kepada Allah. Ilmu itu milik Allah. Maka kita kembalikan ilmu yang kita dapatkan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mukaddimah. Ini baru mukaddimah. Nanti kita akan belajar tentang 13 bab. Bagaimana kita akan belajar lebih dalam tentang kitab ini. Jadi untuk menyemangati bab mukaddimah ini penting. Nah, apa yang harus kita pelajari ya setelah ini? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang
kita akan bertemu kembali. Insyaallah itu para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Saya mau bertanya, saya mau menanggapi. Mas Irsad, Mbak Cia. Nah, nanti terus semangat karena kesempatan kita belajar itu adalah kesempatan yang sangat mulia. Kesempatan kita menuntut ilmu itu adalah kesempatan yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan menjadi murid, menjadi santri itu tidak terulang lagi nanti ketika kalian sudah besar. Mumpung masih usia-usia kita usia belajar, maka semangat tidak pernah pudar selama kita menjadi murid, menjadi santri. Sehingga nanti ketika sudah selesai ngaji, selesai belajar, selesai mondok, selesai menuntut ilmu, maka akan bisa kita rasakan karena kesungguhan kita. Orang akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dengan orang-orang yang lain. Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup kajian kali ini dengan kita membaca surat Al-Asr dan doa penutup majlis. Ya, kita baca Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم والله موفق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.